Qin Chen mencibir, jika Anda sedikit bodoh, saya masih bisa menjelaskannya dengan mengatakan bahwa jiwa Anda rusak setelah kematian Anda dan otak Anda ditendang. Tetapi Anda hampir tidak memiliki kekuatan kota selama ini. Ini tidak seperti perilaku empat kaisar agung. Seperti kata pepatah, pasti ada monster ketika ada masalah. Sebagai empat kaisar agung yang agung, kamu pasti bukan orang bodoh yang bisa bangkit di dunia bawah ini, tapi kamu berperilaku sangat bodoh selama ini, aku harus ragu, semua ini adalah penyamaranmu. Tentu saja, nasib Kaisar Yanpo sekarang menunjukkan bahwa kamu selalu berpura-pura bodoh. Qin Chen berkata dengan nada menghina, tetapi ini menegaskan apa yang Anda katakan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa selama Anda dapat kembali ke Gunung Huangquan ini, Anda memang dapat menaklukkan segala sesuatu di Gunung Huangquan ini dalam sekejap. Tidak peduli apakah Kaisar Yanpo bergabung dengan 5 kaisar pegunungan Ming, dia tidak dapat mengubah hasil. Ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Kaisar Yanpo terlihat seperti orang pintar di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah yang paling bodoh. Dia mungkin tidak menyadarinya sampai dia sekarat ketika kamu mengadopsinya sebagai anak angkatmu, kamu sudah punya rencana untuk hari ini. Tentu saja, ya, dia adalah pewaris Gunung Huangquan Anda. Faktanya, dia hanyalah bidak catur milik Anda. Begitu Anda dalam bahaya dan kejatuhan, dia akan menjadi batu loncatan untuk kebangkitanmu. Inilah sebabnya kamu menginginkanku saat itu. Ini mungkin alasan mengapa sisa jiwamu, yang berisi warisan asli, dikirim kembali ke dunia bawah. Berbicara tentang ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, Kaisar Yama ini benar-benar idiot. Dia sebenarnya berkolusi dengan Kaisar Hades dari 5 gunung untuk membunuhmu di laut alam semesta, dia tidak tahu jika kamu hidup, dia mungkin hanya menjadi pion kebangkitanmu selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah digunakan. Tapi dia membunuhmu dan menggali kuburnya sendiri. Kata Qin Chen Fes menghela nafas. Jika Kaisar Yanpo tidak mengungkapkan keberadaan Kaisar Netherworld saat itu, dia mungkin tidak akan mati hari ini. Dalam analisis terakhir, dia bunuh diri. Kamu, Kaisar Agung. Kaisar Agung Yanpo adalah pionmu, Kaisar Agung. Ini. Kata-kata Qin Chen sama saja dengan abom di kehampaan sungai mata air kuning. Suara gemuruh yang keras mengejutkan Wan Gumingzu dan yang lainnya dengan mulut ternganga, dan mereka semua terkejut di dalam hati. Pada saat ini, gelombang besar yang tak berujung melonjak di hati mereka, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebagai anak angkat Kaisar Agung, Kaisar Yanpo sebenarnya adalah bidak catur yang dibuat oleh Kaisar dan kuali untuk kebangkitannya. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan kelompok jenderal dunia bawah mereka? Mungkinkah itu juga sebuah tungku? Memikirkan rasa tidak hormat yang dia tunjukkan kepada Kaisar Netherworld di dunia yang kacau, wajah Wang Ningzu tiba-tiba menjadi pucat, dan bibirnya tidak bisa menahan gemetar. Bukan hanya dia, Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu juga tercengang. Kaisar Netherworld ini sebenarnya memiliki tata letak yang begitu dalam, dan kebodohan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah berpura-pura ini. Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin Anda benar? Namun, ketika mereka melihat Kaisar Netherworld melayang di sana dengan mata suram dan tidak yakin, hati mereka bergetar. Apa yang dikatakan Tuan Chen mungkin benar. Dalam sekejap, punggung Kaisar Simei dan yang lainnya terasa dingin, dan keringat dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mau tak mau aku, terlalu meremehkan orang-orang di dunia ini. Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, orang tua yang bisa bertahan di dunia bawah ini dan menjadi empat kaisar teratas, tidak peduli betapa sederhananya kelihatannya di permukaan, siapa sebenarnya yang akan menjadi yang mudah.
Pantas saja dia satu-satunya yang memasuki Laut Mati dan hampir dijebak dan dibunuh di aula itu oleh Jia Luomingzu dan bawahan lainnya yang diutus oleh 4 Kaisar Agung. Dari segi otak, saya khawatir dia terlalu tertinggal jauh. Untungnya, memikirkan hal ini, Kaisar Simei tiba-tiba melirik Qin Chen di sampingnya, dan kecemasan asli di hatinya menghilang dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Kenapa aku begitu khawatir? Pokoknya aku sudah pasrah pada majikan. Mulai sekarang, aku hanya bisa menuruti perintah majikan, sudah diberitahu. Tidak perlu hal lain. Kamu harus berpikir terlalu banyak sendiri. Memikirkan hal ini, hati Kaisar Simei langsung menjadi tenang. Karena kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama, apakah kamu masih berani membiarkan aku kembali ke Gunung Huangquan? Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Qin Chen tiba-tiba tertawa ketika mendengar ini, mengapa, kamu masih bisa membunuhku? Mengapa kamu tidak mencobanya? Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Ledakan. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya mendidih dengan hebat. Qin Chen memegang pedang ilahi anti pembunuhan, seperti dewa, tergantung di atas sungai Huangquan, menatap dingin ke Kaisar Netherworld. Ini, Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Kaisar adalah miliknya sendiri, jangan gegabah, jangan gegabah. Setelah melihat ini, leluhur Wan Guning sangat ketakutan hingga wajahnya menoleh, hijau, dan dia buru-buru menatap Kaisar Nether, Kaisar Agung, cepat dan akui kesalahanmu kepada Tuan Chen. Jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu di lautan alam semesta. Karena kamu punya rencana, mengapa kamu menyembunyikannya dari Chen? Untungnya, Tuan Chen adalah orang yang murah hati dan tidak peduli sama sekali, tapi jangan lakukan ini lain kali. Wangmu. Mingzu berkata dengan gemetar, merasa kepalanya seperti akan meledak. Mengapa kedua leluhur ini mulai berkelahi? Giyu Mingjun dan yang lainnya di samping sudah tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, mereka hanya tercengang. Melihat semua ini, pertama melihat Wan Gumingzu, lalu Kaisar Netherworld, dan kemudian Qin Chen, saya sama sekali tidak dapat memahami hubungan antara orang-orang ini. Haha. Kaisar Netherworld tertawa kecil, tetapi masih ada cahaya redup di matanya. Nak Qin Chen, ini Gunung Huangquanku. Apakah kamu begitu yakin hingga berani mengambil tindakan terhadapku? Dia tampak terkejut, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen menjadi begitu kuat. Apakah kamu tidak takut menangkap kura-kura di dalam toples dan menjatuhkannya? Lagi pula, dia bukan orang yang sama sekarang. Jadi bagaimana jika itu kamu, Gunung Huangquan? Qin Chen mencibir dan berkata, jika saya tidak salah, tubuh yang bersembunyi di sungai Huangquan seharusnya adalah tiruan yang Anda buat saat itu, kan? Klon ini mungkin memiliki sebagian besar kekuatan tempur tubuh Anda, tetapi klon tersebut hanyalah klon, jika Anda ingin memulihkan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan sungai Huangquan. Kalau tidak, dengan semangat dan kekuatan tempurmu saat ini, tanpa bantuan Huangquan He, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan lama melawan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Dan jika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung mengetahui bahwa kamu telah kembali, dia pasti akan datang untuk membunuhmu sesegera mungkin dan mencekikmu di buayan ini, jadi yang paling perlu kamu lakukan sekarang adalah mengendalikan sungai Huangquan. Iklon adalah klon. Qin Chen sama sekali tidak percaya bahwa Kaisar Netherworld dapat secara langsung memulihkan kekuatan tempur puncak dari kehidupan sebelumnya dengan mengandalkan jiwa yang tersisa, ditambah klon ini, dan menyerap jiwa dan esensi darah dari pertengahan istilah kaisar seperti Yan Po. Jika budidaya 4 Kaisar Agung sangat mudah untuk dipulihkan, maka Kaisar Netherworld tidak akan menghabiskan begitu banyak energi. Kaisar Netherworld.
menyipitkan matanya dan berkata, seperti yang diharapkan dari Qin Chen, kamu benar. Kaisar ini adil. Dia hanyalah seorang kaisar tahap akhir yang belum kembali ke kondisi puncak kehidupan sebelumnya. Tetapi selama dia mendapatkan kembali kendali atas Sungai Huangquan, saya tidak akan takut bahkan jika 5 kaisar dunia bawah pegunungan datang untuk membunuhnya. Adapun untuk mengendalikan Sungai Huangquan. Haha. Kaisar Netherworld terkekeh dan berkata, klon saya telah ada di sini selama ratusan juta tahun dan telah lama terintegrasi dengan Sungai Mata Air Kuning. Selama saya mau, saya dapat membawanya kembali ke dalam tubuh saya, kapan saja. Setelah mengatakan ini, Kaisar Netherworld tiba-tiba melangkah keluar dengan keras. Tiba-tiba, Sungai Huangquan di seluruh dunia melonjak dengan hebat. Kecuali Sungai Huangquan dalam jarak beberapa ratus kaki yang dilumpuhkan oleh Qin Chen, Sungai Huangquan adalah bergelombang, dan mereka semua bergegas menuju Kaisar Netherworld. Anak muda Qin Chen, Anda melihat bahwa Kaisar ini ingin bergabung dengan Sungai Huangquan ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kaisar Netherworld tertawa. Senyuman Qin Chen tidak berubah dan dia terkekeh, benarkah? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Molly. Klik, melihat senyuman di wajah Qin Chen, Kaisar Netherworld merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Dia telah bersama Qin Chen terlalu lama, jadi dia secara alami tahu bahwa Qin Chen adalah orang yang membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Orang ini masih bisa tertawa sekarang. Mungkinkah ada rencana cadangan? Sebelum pemikiran di benaknya berakhir, Molly tiba-tiba tersenyum dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Sungai Huangquan di depannya, menuju Sungai Huangquan. Kecil iblis, kamu mencari kematian. Wajah Kaisar Netherworld berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah, boom, tangan besarnya terulur, berubah menjadi tangan besar yang mengangkat langit, dan dengan liar meraih Molly. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Molly, aku secara naluriah merasakan sedikit bahaya di hatiku. Pancung, namun, begitu dia menyerang, Qin Chen, yang telah dipersiapkan sejak lama, tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Laut mati di sekitarnya melonjak dengan hebat, dan niat membunuh yang mengerikan dengan gila-gilaan bergabung ke dalam energi pedang Qin Chen, dan dunia bawah. Kaisar mengulurkan pedangnya. Tangan besar di langit. Bertabrakan satu sama lain. Boom! Energi Netherworld yang menakutkan dan niat membunuh bertabrakan dengan keras, dan raungan keras terdengar. Cahaya pedang yang disambar oleh Qin Chen diperas dan meledak oleh tangan besar Kaisar Netherworld. Ayo, itu berubah menjadi aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan. Tapi ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dia hanya berdiri dengan pedangnya, tergantung di langit di atas Sungai Huangquan. Setelah penyumbatan olehnya, tangan Molly seluruh tubuh telah memasuki aliran Sungai Huangquan. Di antaranya, dalam sekejap, Molly berlumuran darah, dan tubuhnya terkorosi oleh sungai dunia bawah dengan luka mengejutkan dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Darah dan nanah di tubuhnya tiba-tiba menyatu ke dalam sungai dunia bawah. Setelah melakukan semua ini, dia adalah sepenuhnya pria itu dengan cepat mundur dari Sungai Huangquan dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Desis. Terdengar desahan udara. Pada saat ini, seluruh tubuh Molly sangat menyedihkan. Hampir tidak ada tempat yang utuh, dan ada yang terkorosi luka di mana-mana. Itu mengejutkan, seperti pria berdarah. Terlebih lagi, kekuatan Sungai Mata Air Kuning masih merembes ke dalam tubuhnya, benar-benar merusak tubuhnya. Hei, Qin Chen, untungnya kamu telah memenuhi misimu. Molly menyeringai dan benar-benar tertawa, yang membuat bulu kuduk orang berdiri.